Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Anissa Alia Sunaria dengan nomor MPN 22000125. Di sini saya akan melakukan skill lab yaitu tentang farmakologi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Iya, siang. Baik Ibu, sebelumnya saya telah melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan anamnesis terlebih dahulu ya Ibu. Ya. Di sini saya mendiagnosis Ibu terkena gangguan pada telinga atau infeksi pada telinga ya Ibu. Iya. Di sini saya akan meresepkan obat. Yang pertama itu ada paracetamol. Obat paracetamol ini tablet. Apakah Ibu bisa meminum obat tablet? Nggak bisa, Dok. Nggak bisa. Iya. Eh, Kalau digerus gitu boleh nggak, Dok? Kalau digerus gitu atau dihancurkan itu akan menimbulkan mempengaruhi pada dosis obat ini Ibu. Sebaiknya tidak boleh dan akan mempengaruhi iritasi pada saluran cerna. Baiknya gimana, Dok? Sebaiknya Ibu bisa pakai pisang terlebih dahulu, nggak pakai pisang dimasukin gitu. Oh, boleh, bisa. Oh, boleh. Saya coba deh, Dok. Ya, pakai itu aja Ibu, pakai Iya. pisang aja. Lalu obat ini diminumnya 3 kali sehari sesudah makan ya Ibu. Iya. Sesudah perut Ibu terisi, sudah makan. Lalu pada saat meminum obat ini, jika Ibu mual atau terasa mual, sebaiknya dihentikan terlebih dahulu. Oh, iya. Lalu meminum lagi setelah Ibu tidak ada rasa mualnya. Setelah beberapa saat Ibu tidak merasa mual, diminum lagi ya Oh, Ibu. diminum lagi. Iya, diminum lagi. Iya. Kalau Ibu sampai obat ini kemuntahin atau muntah, itu ditunggu dulu aja, jangan dulu diminum lagi. Jadi setelah beberapa saat baru minum lagi. Oh, iya. Kalau udah nggak ada mualnya. Iya. Lalu selanjutnya pada saat meminum obat ini, Ibu sebelum dan sesudah meminumnya Ibu mencuci tangan terlebih dahulu ya. Oh, iya. Ya. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada obat tetes telinganya Ibu. Obat tetes telinga ini dipakai 3 kali sehari, 1 tetes 1 tetes. Satu tetes aja. Iya, Dok. 1 tetes aja dipakainya. Dan setelah makan, pada saat memakai obat tetes telinga ini, sebelum dan sesudahnya sama mencuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Iya, iya. Ya, baik Ibu, sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu tidak? Udah itu aja, Dok. Udah, saya akan melakukan tetes telinganya terlebih dahulu ya Ibu. Silakan Ibu berbaring di meja di kasur pemeriksaan Oh, Ibu. iya. Baik ya Ibu, di sini Ya. saya akan membuka bungkusnya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, Ibu tadi telinga yang sakit yang sebelah sini ya Ibu? Iya, di sebelah sini. Ya, posisikan badan kepala Ibu miring dan ke telinga yang sakitnya di arah atas ya Ibu. Iya. Lalu selanjutnya buka terlebih dahulu. Setelah dibuka, mohon maaf ya Ibu jika merasa tidak nyaman ya Ibu. Saya akan meminimalisir rasa tidak nyaman itu terlebih dahulu. Tarik pindahnya atau telinga bagian luarnya ke arah atas, bagian Yang atas. ini, Dok. Yang ini, Dok. Iya, yang ini Iya. ke arah bagian atas. Lalu ke arah bagian atas dan teteskan telinga pada dipastikan masuk ke gendang telinganya Ibu. Iya, obatnya. Masuk, ya, iya, obatnya masuk. Setelah masuk dan biarkan beberapa menit agar terserap oleh gendang telinganya. Dok. Oh, iya, iya. Jadi seperti itu Jadi ya Ibu. didiamkan dulu Ya, ya, Dok. didiamkan dulu setelah beberapa menit agar obatnya masuk ke gendang telinganya. Pastikan obat ini masuk ke gendang telinganya Ibu. Iya, iya. 1 tetes aja Ibu Oh, iya. dipakainya. Mm-mm. Lalu setelah itu, sebelum melakukan dan sesudah melakukannya, cuci tangan dulu ya Ibu, jangan lupa. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Udah, Dok. Udah. Jika pasiennya di bawah umur 3 tahun, untuk melakukannya yaitu mentetesi telinganya, yaitu ditarik pinna bagian atasnya, lalu diarahkan ke bagian belakang, bagian bawah, lalu pastikan obat tetes telinganya masuk ke gendang telinganya dan sama biarkan beberapa menit terlebih dahulu agar obat tetes telinga itu menyerap pada gendang telinganya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, saya dengan Dr. Anissa Alia Sunaria yang berjaga di Klinik Pasundan pada saat ini ya Bapak. Ya. Sebelumnya saya telah melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan anamnesa kepada Bapak. Saya mendiagnosis Bapak terkena penyakit jantung. Aduh, Jangan khawatir Bapak, ini ada obatnya kok. Obat ini akan mengurangi keluhan yang Bapak derita. Obat ini yaitu bernama Lisobiret Diniret ya Bapak. Obat ini dipakai 3 kali sehari.
pemakaian obat ini yaitu di bawah lidah Bapak ya Bapak. Obatnya simpan saja di bawah lidah Bapak. Biarkan sampai obat ini habis Bapak. Sampai obat ini habis. Setelah obat ini habis, dan Bapak jangan pada saat pemakaian obat ini Bapak jangan minum terlebih dahulu, dan obat ini jangan tertelan atau terkunyah ya Bapak. Simpan saja sampai obat ini nanti juga liur sendiri Bapak obatnya. Sampai habis. Iya, sampai habis, sampai tidak ada obat ini ya Bapak. Baik, apakah ada yang ditanyakan Bapak? Udah cukup. Cukup Bapak. Baik Bapak, jika cukup, nanti jika ada keluhan lagi, Bapak kontrol lagi aja ya Bapak ke sini. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya dengan Dr. Anissa Alisonade yang sedang berjaga di klinik Pasuna pada saat ini Ibu. Sebelumnya saya telah melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis terhadap Ibu dan anak Ibu ya Ibu. Sebelumnya anak Ibu kan kemarin gejalanya demam dan juga kejang ya Ibu. Sekarang setelah dirawat, demam dan kejangnya sudah berangsur-angsur membaik ya Ibu. Di sini saya boleh pulang, tapi saya akan meresepkan obat terlebih dahulu. Jadi nanti di rumah mohon dihabiskan ya Ibu obatnya ya Ibu. Yang pertama yaitu ada sirup kering ya Ibu. Sirup kering ini untuk demamnya ya Ibu, ini sirup untuk demamnya. Sirup kering ini diminumnya 3 kali sehari setelah makan ya Ibu. Pastikan anak Ibu makan terlebih dahulu sebelum meminum obat ini ya Ibu. Obat sirup kering ini diberi air terlebih dahulu, dibuka dulu, pastikan masih disegel ya Ibu, masih baru, dibuka dulu. Setelah dibuka dan masuki air sebanyak 60 ml ya Ibu, atau biasanya ada seperti di sini ya Ibu, ada batas maksimumnya. Ada batas maksimumnya untuk pemberian airnya, atau 60 ml saja, pakai gelas takar ya Ibu. Setelah itu, setelah diberi air, kocok dulu ya Ibu, kocok terlebih dahulu. Kocok, terus sebelum melakukannya juga, sebelum Ibu melakukan memberi minum terhadap anak Ibu, kocok juga ya Ibu, kocok dulu. Jadi pada saat akan memberikan obatnya, kocok terlebih dahulu, dan dipastikan Ibu sesudah dan sebelumnya Ibu mencuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Baik, lalu selanjutnya ya ini ada obat untuk kejangnya Ibu, namanya obat setosoid. Dipakainya jika anak Ibu kejang saja ya Ibu. Jika anak Ibu kejang, pakaikan obat ini, dimasukin ke anus ya Ibu obatnya ya Ibu. Untuk obat ini jika kejang saja dan dimasukkan pada anusnya Ibu. Baik Ibu, untuk paracetamolnya ini ada ada sendok takarnya ya Ibu. Pastikan sesuai aturan ya Ibu, cara memakainya ya Ibu, memberikan obatnya. Baik Ibu, sebelumnya saya akan mempraktekkan terlebih dahulu untuk pemakaian obat setosoidnya ya Ibu. Baik Ibu, mohon dipinjam terlebih dahulu ya Ibu anaknya. Sebelumnya saya akan memakai hand glove terlebih dahulu, yaitu dengan teknik glove to gloves. Baik, sudah memakai hand glove. Sebelum memakai hand glove-nya juga dipastikan telah mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya pastikan anak tersebut telungkup ya Ibu, telungkup, dan buka pakaiannya. Setelah itu buka tutup obatnya. Setelah dibuka tutup obatnya, masukkan ke dalam anusnya ya, masukkan ke dalam anus dan keluarkan obat setelah obat ini masuk ke dalam anusnya. Keluarkan, lalu tarik keluar. Setelah obat itu keluar dan tarik keluar, lalu setelah selesai, tutup terlebih dahulu obatnya dan diamkan beberapa saat dan posisikan anak tersebut miring ya Ibu, miring. Setelah itu, setelah ditunggu beberapa saat,
dipakaikan kembali pakaiannya. Lalu oke ibu, seperti itu ya ibu. Jika anak ibu merasa kejang, pakaikan saja ya ibu obatnya ya ibu, setosolitnya. Iya. Baik, selanjutnya jika pasien tersebut sudah besar atau mengalami hal yang sama dan dia bisa melakukannya sendiri, melakukan pemakaian obatnya sendiri, lakukan sendiri, jongkok, lalu kaki yang salah satunya menengkuk dan kaki yang salah satunya memanjang, lalu masukkan ke arah bagian anus dan sama keluarkan obat di dalam setelah obat itu masuk ke dalam anusnya, lalu keluarkan pelan-pelan. Lalu setelah itu sebelumnya mencuci tangan dan sesudahnya mencuci tangannya kembali. Dan jika darurat, anak tersebut darurat atau kejangnya darurat, keadaannya darurat, tidak apa-apa tidak memakai handsglove juga, lalu langsung masukkan saja. Kenapa menggunakan handsglove? Karena area tangan kita masuk ke dalam anusnya. Baik, terima kasih ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak cukup. Baik ibu, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Anissa Lesunariang, sedang berjaga di klinik kelas 9 pada saat ini ya ibu. Baik ibu, sebelumnya ibu mengeluhkan sakit dada ya ibu, asma ya ibu. Baik, di sini saya akan, dan sinusitis juga ya ibu, saya akan memberikan obat yang pertama yaitu untuk asmanya ya ibu. Ini untuk asmanya dipakai yaitu 2 kali hisap, dan juga ada obat sinusitisnya ya ibu. Baik ya ibu, silahkan ibu gunakan terlebih dahulu obatnya. Yang pertama yaitu buang dahak ibu terlebih dahulu ya ibu. Baik, setelah itu lalu pegang ya ibu, kocok air rosornya terlebih dahulu. Setelah itu ibu keluarkan napas ibu terlebih dahulu sampai paru-parunya sedikit berkurang, napas di paru-parunya keluar. Setelah itu posisikan obatnya ke mulut ibu ya ibu, posisikan obatnya ke mulut ibu, lalu buka mulutnya dan hirup, tekan aerosolnya, lalu hirup. Setelah itu sudah, lalu tahan 3-4 detik, lalu keluarkan dari hidung pelan-pelan ya ibu. Sudah. Selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk tetes hidungnya ya ibu, untuk sinusitisnya. Silakan ibu berbaring terlebih dahulu. Sudah ya ibu, untuk tetes hidung ini yang pertama saya buka terlebih dahulu. Ini pakai pulung siapa? Setelah itu teteskan kepada hidungnya, jangan sampai menyentuh rongga hidungnya ya. Lalu teteskan. Setelah itu, setelah diteteskan, usap jika ada yang keluar ke cairannya ke selain area hidungnya. Lalu setelah itu diamkan beberapa saat. Baik ibu, sudah. Baik ibu, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu ibu? Sudah cukup. Ya, untuk obat obat hidungnya dan sinusnya dan juga asmanya, ibu lakukannya sebelum dan sesudahnya mencuci tangan terlebih dahulu ya ibu pada saat ingin melakukannya ya ibu. Untuk pemakaiannya, untuk obat asmanya 3 kali sehari ya ibu, dan untuk obat hidungnya juga sama ya ibu. Terima kasih ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, perkenalkan saya dengan Dr. Anissa Lesunariang, sedang berjaga di klinik Kasunan pada saat ini ya Bapak. Sebelumnya saya telah melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesa terlebih dahulu terhadap Bapak. Bapak mengalami gangguan mata ya Bapak. Saya akan memberikan obat tetes mata terlebih dahulu. Ini dipakainya pada saat Bapak nyeri mata ya Bapak. Pemakaian ini
sebelum dan sesudahnya Bapak mencuci tangan terlebih dahulu ya Bapak pada saat akan memakainya. Baik Bapak, saya akan mempraktekkan terlebih dahulu ya Bapak. Sebelumnya boleh dicopot dulu Bapak kacamatanya. Sedikit menanggah ya Bapak. Baik, sebelumnya pastikan area mata yang merahnya kanan dan kirinya. Jika mata dan kanan kirinya sakit, bersihkan oleh tisu yang bersih ya Bapak, atau air hangat. Baik, setelah itu buka obat tetes matanya dan teteskan ya, satu tetes saja. Mohon maaf ya Bapak. Setelah itu Bapak meram terlebih dahulu. Pada saat setelah memakai obat mata, diamkan terlebih dahulu dan pasien usahakan meram agar obat tetesnya menyerap. Baik, setelah itu sudah ya Bapak. Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bapak? Iya. Enggak ada. Terima kasih ya Bapak. Iya, terima kasih ya dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Anissa Lesinara yang sedang berjaga di klinik Pasundan pada saat ini ya Ibu. Sebelumnya saya telah melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan anamnesis terhadap Ibu ya Ibu. Ibu mengalami sakit di area vagina. Lalu saya akan memberikan obat suppositoria, yaitu obat untuk vaginanya ya Ibu. Untuk cara memakainya yaitu buka obatnya terlebih dahulu, bungkusnya, dan diamkan pada suhu ruang ya Ibu, pada suhu tubuh atau pada suhu ruang. Lalu setelah itu pasien atau ibu berbaring dan kakinya telungkup ya Ibu, ditekukan, kakinya ditekukan dua-duanya ya Ibu. Lalu masukkan obatnya pelan-pelan dan perlahan ke dalam vaginanya Ibu, dalam vaginanya sampai masuk ya Ibu, sampai masuk ke dalam vaginanya. Sebelum dan sesudah melakukannya, diusahakan tangan Ibu bersih ya Ibu. Jadi sebelumnya Ibu melakukannya mencuci tangan dan setelahnya juga Ibu mencuci tangan ya Ibu. Apakah Ibu mengerti? Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama.